Sahabat official, sebuah kata nasihat tanpa memandang agama, ras maupun golongan selagi hal itu bermanfaat dan dinilai benar. Mengapa tidak untuk kita renungkan, terapkan dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sebagaimana yang ada dalam video berikut ini. Ya Allah, jika rezeki itu jauh ya Allah dekatkanlah ya Allah. Jika rezeki itu masih di atas turunkanlah ya Allah. Seorang teman mengajak saya ketemu tengah malam. Rupanya dia ada masalah dan dia bertanya, "Don, lu kan hamba Tuhan, boleh nggak gua bunuh orang?" Suami saya waktu itu. Tapi ada beberapa orang yang mantan pelacur yang tidur dengan beberapa laki-laki yang bersaksi di gereja, dia bisa ada di mimbar itu. Kok boleh gitu? Kok boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun berada. Terima kasih bagi kalian yang sudah klik video ini dan semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya Allah, jika rezeki itu jauh ya Allah dekatkanlah ya Allah. Jika rezeki itu masih di atas turunkanlah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Saya bisa bayar utang ya Allah. Utang-utang saya alhamdulillah saya bayar kontrakan ya Allah. Saya bayar kontrakan ya Allah. Kontrakan mulu saya ya Allah. Saya mau punya rumah ya Allah. Alhamdulillah saya bisa beli rumah ya Allah. Kecil-kecil ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, rumah udah ada ya Allah, kendaraan belum ya Allah. Alhamdulillah saya bisa beli motor ya Allah. Tapi motor doang ya Allah, bensinnya gimana ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa beli Pertamina ya Allah. Saya bisa bensin kecil-kecilan ya Allah. Mobil ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Masih kaya lagi rumah tiba-tiba di mana nih ya Allah, di mana yang luruskan ya Allah. Sahabat official, Allah senantiasa memberi dan mengabulkan setiap doa. Tapi, sifat dan watak manusia itu tidak ada puasnya. Sebab itulah, manusia dijuluki makhluk yang paling mengerikan di antara semua makhluk. Baik itu malaikat, iblis, maupun binatang. Dikarenakan ketamakannya dan kerakusannya, Allah memberi nikmat kekayaan dunia bisa saja sebagai pembuka pintu neraka. Karena ketamakan manusia, namun Allah memberi kita kemelaratan dan kekurangan, bisa jadi kita paling kaya di surga kelak. Karena kesabaran dan keridhaan kita atas apa yang Allah tetapkan dengan rasa syukur. Semua itu adalah rahasia Allah, orang yang selamat dan orang yang mendapat rahmatnya. Nah, mari kita dengar bagaimana sih nasihat kali ini yang berasal dari seorang pendeta dan istrinya. Kita ambil hikmah dari apa yang mereka paparkan. Tidak ada masalah yang langsung besar. Semua masalah besar dari masalah kecil. Seperti ledeng yang bocor, tidak pernah betul dengan sendirinya. Sampai Anda menyadarinya, mengakuinya, menghadapinya, dan menyelesaikannya. Demikian pula masalah-masalah dalam pernikahan kita. Seringkali kami juga terjadi keributan-keributan hanya karena hal-hal yang kecil. Karena pasti dalam setiap pernikahan banyak terjadi yang namanya perbedaan. Apa yang penting buat saya belum tentu penting buat suami saya. Apa yang penting buat suami saya juga belum tentu penting buat saya. Contoh, saya kalau ingin makan bakmi, saya punya langganan bakmi yang dimana dari masa kecil saya makannya di situ. Tapi buat suami saya, bakmi mana aja jadilah. Buat saya, no. Saya mau makan mie yang dari sejak masa kecil saya makan. Kalau kami tidak bisa menyesuaikan, maka akan terjadi pemicu dari keributan kecil itu akan menjadi pemicu keributan yang besar. Disitulah saya belajar untuk menyelesaikan masalah, mengenali, menerimanya, dan menyesuaikannya. Jangan lari dari masalah. Selesaikan masalah sekecil apapun itu, maka pernikahan Anda menjadi pernikahan yang bahagia. Benar sekali ya sahabat official, bahwa semua masalah berawal dari yang kecil, bukan berawal dari yang besar. Apa yang disampaikan pendeta ini masuk akal ya sahabat official. Nah, pendeta bagaimana nih nasihatnya kalau ada keluarga yang bercerai karena selingkuh? Sebagaimana di dalam kitab kalian, begitu keras hukumnya tentang perceraian karena selingkuh. Nah, apakah pendeta punya pengalaman dari para jemaatnya? Seorang teman mengajak saya ketemu tengah malam. Rupanya dia ada masalah dan dia bertanya, "Don, lu kan hamba Tuhan, boleh nggak gua bunuh orang?" Kenapa? Rupanya istrinya selingkuh sama temannya dan dia ingin bunuh temannya ini. Apa pendapat kamu sebagai seorang hamba Tuhan? Ya saya jawab aja, ya bunuh aja. Lebih cepat lebih baik. Dia yang kaget. Lu ini pendeta atau bukan sih? Saya katakan padanya, selesaikan masalahnya, bukan orangnya.
Memangnya kalau kamu bunuh orang itu, istri kamu kembali, pernikahan kamu pulih? Enggak juga kan? Kamunya masuk penjara. Serang masalahnya, bukan orangnya. Dia bertanya, apa masalahnya? Saya katakan, masalahnya kamu, suami sontoloyo. Wow, that shit was crazy. Kenapa? Kita akan kehilangan apa yang kita tidak hargai. Kalau kita tidak menghargai pasangan kita akan kehilangan pasangan kita. Ada orang yang menghargai pasangan kita, ya tidak heran pasangan kita meninggalkan kita. Karena itu berhenti komplain mengeluh tentang pasanganmu. Tidak ada pasangan yang sempurna. Karena pasangan kita hanya sempurna sebelum kita nikahi. Setelah dinikahi, masa promosi habis. Welcome to the jungle. Nasihat yang kurang bijak ya pastinya untuk kita dengar sahabat official, karena pertama dia menyuruh membunuh apa yang harus dibunuh. Lalu yang kedua mengatakan seorang suami yang sontoloyo, istrinya selingkuh belum tentu itu kesalahan dari suami loh. Dan yang ketiga welcome to the jungle katanya, karena masa promosi sudah habis. Kamu akan menuju kematian. Dari nasihat yang pertama cukup bagus, namun nasihat yang kedua cukup mengerikan dan sekaligus menghibur. Karena di dalam kekristenan sekali bercerai karena selingkuh maka selamanya akan dicap sebagai pezina. Fakta ayat ini benar-benar berdampak pada psikologis para jemaatnya dong. Misalnya seperti ibu ini. Saya berpikir gini, saya tuh dosanya cuma cerai. Gagal dalam mempertahankan pernikahan dan kehidupan saya dengan suami saya waktu itu. Tapi ada beberapa orang yang mantan pelacur, yang tidur dengan beberapa laki-laki, yang bersaksi di gereja, dia bisa ada di mimbar itu. Kok boleh gitu? Kok boleh? Lalu ada bandar narkoba yang sudah merusak orang banyak, dan dia bertobat, dia berdiri. Saya ini nggak merusak diri saya nggak merusak orang lain, saya hanya merusak hubungan saya dengan suami saya saja. Kok nggak pantas ya saya berdiri di situ lagi? Itu ada pertanyaan yang keluar dalam diri saya. Apakah perceraian orang bercerai itu lebih aib dibandingkan mantan pelacur? Apakah lebih aib dari bandar narkoba gitu ya? Itu ada di pikiran saya dan itu buat luka lagi. Jadi itulah dampak dari aturan dalam kitab karangan manusia yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Sesungguhnya manusia itu ingkar dan tidak akan pernah puas dari ketamakannya. Apalagi berada di agama yang salah. Benar-benar si malakama ya, jika bercerai maka aibnya lebih daripada pengedar cukai dan pesundal. Tapi jika dipertahankan yang ada malah kematian. Gimana coba? Nah, kalau kalian minta nasihat kepada pendeta maka yang terjadi yang kalian dapat itulah jawabannya. Ya saya jawab aja. Ya bunuh-bunuh aja. Dia bertanya, apa masalahnya? Saya katakan, masalahnya kamu, suami sontoloyo. Wow, that shit was crazy. Tidak ada pasangan yang sempurna. Karena pasangan kita hanya sempurna sebelum kita nikahi. Setelah dinikahi, masa promosi habis. Welcome to the jungle. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.